Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang balance sheet scorecard. Yang kami hormati dosen pengampu Bapak Dr. Suhairi SE MSI AK dan Bu Ratnawati Ramlis SE MM AKCA. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Denny Mahaputra, BP 18110025. Yang kedua, Yazid Ahmad Farid, BP 18110026. Dan saya sendiri, Maharani Bahar, BP 18110027. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama. Balance sheet scorecard. Balance sheet scorecard merupakan strategi manajemen untuk meningkatkan, mengidentifikasi, dan mengukur beberapa fungsi internal bisnis dan bagaimana hasil eksternal dari bisnis tersebut. Balance sheet scorecard atau BSC adalah suatu mekanisme sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan. BSC adalah salah satu alat manajemen yang terbukti telah membantu banyak perusahaan dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya. Fungsi balance sheet scorecard. Yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, sebagai panduan strategi untuk menjalankan bisnis. Yang keempat, sebagai alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Yang kelima, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Yang keenam, sebagai alat key performance indikator perusahaan. Dan yang ketujuh, sebagai feedback terhadap shareholder. Selanjutnya yaitu perspektif balance sheet scorecard. Perspektif balance sheet scorecard ada 4. Yang pertama, perspektif keuangan. Yang kedua, perspektif pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Dan keempat, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yazid Ahmad. Saya akan melanjutkan pembacaan materi yang disampaikan oleh Saudari Maharani Bahar tadi. Selanjutnya yaitu perspektif keuangan. Perspektif keuangan merupakan perspektif yang tidak dapat diabaikan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Pengukuran perspektif keuangan dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan. Perspektif keuangan juga berguna seberapa perusahaan atau bisnis memiliki daya tarik kepada, yaitu perspektif pelanggan. Dalam perspektif pelanggan, perusahaan perlu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Manajer harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari setiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansial. Apabila satu bisnis ingin mencapai kinerja keuangan yang besar dalam jangka panjang, mereka harus menciptakan dan menyajikan suatu produk baru atau jasa yang benar lebih baik kepada pelanggan, yaitu perspektif proses bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal merefleksikan proses-proses kunci di perusahaan yang dapat dioptimalkan, yang dapat meningkatkan value proposisi, yang dapat menarik dan mempertahankan pelanggan. Dengan pelanggan yang puas dengan layanan produk, diharapkan ada financial return sehingga dapat memuaskan harapan pemegang saham. Terdapat 4 tema utama dalam perspektif proses bisnis internal. Yang pertama, operasional manajemen proses, yaitu proses dari menerima order, mengerjakan sampai dengan mengirimkan produk ke pelanggan. Proses ini menekankan prinsip bahwa proses harus berjalan secara efektif dan tepat waktu. Yang kedua, customer management proses, yaitu proses penanganan pelanggan mulai dari mendapatkan customer, mempertahankan dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Yang ketiga, inovasi proses, bagaimana perusahaan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan melakukan proses merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, regulation and social process, yaitu proses yang digunakan untuk meningkatkan dampak positif bagi komunitas dan lingkungan sekitar lokasi perusahaan, yaitu
perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merefleksikan kapabilitas perusahaan dalam mengembangkan 3 jenis sumber daya atau kapital sebagai berikut. A. Human capital, yaitu sumber daya manusia. B. Organization capital, yaitu sumber daya organisasi. C. Information capital, yaitu sumber daya informasi. Dalam perspektif ini, perusahaan dituntut untuk mampu membangun sistem yang memungkinkan adanya pengembangan SDM, sistem organisasi dan informasi sebagai kunci peningkatan kinerja perusahaan secara berkesinambungan. Baiklah, pembacaan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Denny Mahaputra. Kepada Denny dipersilahkan. Baiklah, saya Denny Mahaputra, BP 18110025. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang tadi. Yang pertama adalah keunggulan Balance Scorecard atau BSC. Yang pertama adalah Comprehensive. Balance Scorecard memperluas perspektif yang dicangkup dalam perencanaan strategi. Yang kedua adalah Coherent. Balance Scorecard akan membangun hubungan sebab akibat antara berbagai sasaran strategi yang dihasilkan dalam perencanaan strategi. Yang ketiga adalah Seimbang. Balance Scorecard akan memberikan gambaran mengenai tujuan dan cara pencapaian tujuan tersebut secara seimbang. Yang keempat adalah Terukur. Keterukuran sasaran strategi menjadikan sasaran tersebut jelas sehingga menjanjikan ketercapaiannya sasaran tersebut. Yang kedua adalah kelemahan Balance Scorecard. 1. Korelasi yang buruk antara ukuran perspektif dan non-finansial dan hasilnya. Yang kedua adalah terpaku pada hasil keuangan. Yang ketiga adalah tidak ada mekanisme perbaikan. Banyak perusahaan dalam memperbesar tujuan mereka tidak memiliki alat untuk meningkatkannya. Yang keempat adalah ukuran-ukuran tidak diperbarui. Banyak perusahaan tidak memiliki mekanisme formasi untuk mengupdate ukuran untuk mencocokkan dengan perubahan strategi. Yang kelima adalah terlalu banyak pengukuran. Bila terlalu banyak akan menimbulkan risiko manajer bisa kehilangan fokus dan mencoba melakukan terlalu banyak hal dalam waktu bersamaan. Yang keenam adalah kesulitan dalam menetapkan trade-off. Balance Scorecard tidak menampilkan bobot yang jelas pada masing-masing ukuran. Tidak adanya bobot tersebut menjadi sangat sulit untuk menggabungkan aspek finansial dan non-finansial. Yang ketiga adalah langkah-langkah Balance Scorecard. Poin 1, menerjemahkan visi, misi, dan strategi perusahaan. Kedua adalah mengomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategi Balance Scorecard. Yang ketiga, merencanakan, menetapkan sasaran, menyelaraskan berbagai inisiatif rencana bisnis. Yang keempat adalah meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Yang terakhir adalah implementasi Balance Scorecard. Organisasi sangat membutuhkan untuk menetapkan Balance Scorecard sebagai suatu set kinerja yang multidimensi. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk mengukur semua bidang kinerja yang penting bagi keberhasilan organisasi. Pendekatan yang paling luas dikenal sebagai pengukuran kinerja. Balance Scorecard sekarang dapat digunakan sebagai untuk pengembangan strategi dan berbagai alat eksekusi yang dikembangkan dalam lingkungan operasional. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Pada moderator dipersilakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.